Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecatan pada mobil Honda Mobilio ya, warna hitam. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai cara pengaplikasian cat agar halus ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan pada unit Honda Mobilio ini ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita melakukan pengecatan, kita aplikasikan dulu degreaser ya. Dan degreaser difungsikan untuk membersihkan permukaan dari minyak ya atau silikon ya teman-teman. Jadi kita menggunakan degreaser tujuannya untuk membersihkan permukaan dari silikon. Dan untuk degreaser kita menggunakan degreaser AXT ya dari Belcoat. Baiklah teman-teman, setelah pengaplikasian degreaser barulah kita naik cat dasar ya teman-teman. Dan untuk cat dasar kita lakukan secara tipis terlebih dahulu ya. Dan yang kita aplikasikan di bagian yang di epoksi saja ya teman-teman. Di cat lama tidak kita aplikasikan terlebih dahulu ya. Ini bertujuan agar cat jadinya nanti bisa rata ya, bisa nutup dengan sama ya, sama rata dari permukaan yang kita epoksi ya. Baiklah teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang halus dalam proses pengecatan, yang pertama-tama teman-teman harus perhatikan rasio cat ya. Rasio cat jangan sampai terlalu kental ya teman-teman. Untuk rasio teman-teman bisa sesuaikan dengan produk cat itu sendiri ya teman-teman. Kalau cat PU biasanya kurang lebih 70% ya thinnernya ya. Tapi kalau untuk cat NC itu biasanya 1:1 perbandingannya ya. Satu thinner, satu cat NC-nya ya. Tapi kalau untuk PU biasanya 70% itu sudah terlalu encer ya, jangan sampai keenceran ya. Karena jika teman-teman memiliki kompresor yang kurang kuat atau kurang angkat anginnya, di 70% thinner itu sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Sudah agak encer ya catnya ya. Tetapi kalau teman-teman punya kompresor yang lebih kuat dayanya, lebih baik di bawah 70% ya, atau bisa teman-teman campurkan thinnernya di rasio 50% saja ya teman-teman. Itu untuk cat PU ya. Selain rasio cat, teman-teman harus perhatikan juga kondisi suhu ya teman-teman. Suhu dari ruangan atau tempat di mana teman-teman melakukan pengecatan ya. Jika teman-teman melakukan pengecatan di luar ruangan, jangan sampai suhu cuaca terlalu terik ya teman-teman. Jika terlalu terik, nantinya sebelum aliran cat menempel di bodi mobil atau di permukaan panel, butiran cat tersebut sudah kering ya teman-teman. Atau aliran cat tersebut sudah kering ya. Jadi sudah menjadi debu ya teman-teman, sudah menjadi cat yang mati ya, bukan cat yang masih basah ya teman-teman. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan juga ya.
Hal ini kalau teman-teman pernah melakukan pengecatan di luar ruangan di cuaca yang terik, setelah itu teman-teman melakukan pengecatan di dalam ruangan atau di bawah atap ya, atau di bawah naungan. Nah, teman-teman bisa membedakan ya teman-teman, di mana masalahnya saat kita melakukan pengecatan di cuaca yang terik ya. Itu pasti akan sangat jauh bedanya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa membedakan lah ya, antara di cuaca yang terik saat kita nyepray sama di bawah naungan ya. Yang ketiga, teman-teman harus perhatikan kondisi angin ya teman-teman. Jika teman-teman mengecat di luar ruangan atau di tempat yang tidak tertutup, teman-teman harus perhatikan kondisi angin ya. Karena jika angin terlalu kencang, saat kita spray catnya dia akan melayang ya teman-teman, melayang jauh ya dari tempat kita spray tersebut, dan nempelnya jadi debu jadinya ya, atau jadi partikel cat yang mati ya teman-teman, yang tidak aktif lagi ya. Nah, itu akan kasar ya teman-teman. Permukaan akan kasar seperti pasir ya. Kalau dulu biasanya saya masih ngecat di luar ruangan, ya itu kendalanya ya. Kadang-kadang catnya bisa kasar seperti pasir ya. Begitu kita raba atau lap, itu akan nyangkut ya lapnya ya. Nah, kalau melihat dari kendala-kendala yang sudah kita jelaskan tadi, itu artinya teman-teman harus memiliki ruangan cat ya, atau ruangan tertutup untuk melakukan pengecatan ya teman-teman. Namun sebenarnya tidak wajib juga ya teman-teman, karena untuk menghindari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya teman-teman bisa membuat secara darurat ya teman-teman. Dari plastik, bisa teman-teman gunakan plastik PE atau plastik cor ya. Dan bisa teman-teman gunakan bambu atau kayu ya sebagai kerangka, dan buat ruangan yang ditutupi oleh plastik tersebut ya teman-teman. Nah, itu lebih bagus ya. Namun teman-teman perlu menggunakan blower ya, atau kipas angin lah ya. Mungkin kalau tidak mau terlalu mahal biayanya, bisa menggunakan kipas angin bekas ya. Itu juga bisa kita gunakan ya. Itu salah satu solusinya ya teman-teman. Atau buatlah dinding ala kadarnya dan atap ala kadarnya ya, dari plastik tersebut ya. Tidak perlu terlalu tertutup, yang penting bisa digunakan untuk menghindari angin dan panas ya, panas terik dari matahari tersebut ya. Jika semua hal tadi sudah dilewati atau sudah terpenuhi syaratnya, yang berikutnya teman-teman, jika masih mengalami kasar atau mengalami kulit jeruk dan sebagainya ya, ya teman-teman perhatikan cara spraynya ya, cara spray dari cat itu sendiri ya teman-teman. Kemungkinan teman-teman spray catnya terlalu jauh atau terlalu dekat, nah itu bisa jadi pengaruh juga ya teman-teman. Karena idealnya itu untuk nyepray cat itu kurang lebih sekitar 15 cm atau 20 cm ya dari permukaannya. Jika lebih dari itu, maka cat akan nempel secara kasar ya, atau hanya kabutnya saja ya. Dan jika terlalu dekat juga, itu cat akan terlalu basah ya, terlalu basah, sehingga
catnya akan terlalu numpuk, jadi teksturnya akan bergelombang ya teman-teman. Tekstur seperti kulit jeruk seperti itu ya. Tidak kasar tapi dia kulit jeruk ya. Itu biasanya terlalu dekat dengan permukaan ya. Jarak spray terlalu dekat ya. Nah, untuk mengukur jarak spray, biasanya saya menggunakan jengkal tetapi kelingking saya tekuk ya teman-teman. Jadi yang saya jengkal itu jempolnya saja dengan pangkal kelingking ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 15 cm ya teman-teman. Jarak dari permukaan ke spray gun ya. Paling-paling jauhnya itu 20 cm ya. 20 cm sejengkal full ya teman-teman. Sejengkal beserta kelingkingnya ya. Nah, itu paling jauh-jauhnya ya. Kalau sudah lebih dari itu, catnya akan kasar seperti pasir ya teman-teman. Begitu kita lap di tangan itu nempel ya ininya, apa, debunya ya, debu catnya ya, rontok dia debu catnya. Jadi itu kalau kita langsung clear pun, clearnya tidak akan glossy ya teman-teman. Clearnya akan meresap ke debu cat itu tadi ya, karena clearnya larut ke dalam debunya ya, debu cat yang sudah kering itu tadi. Jadi di clear pun tidak akan glossy, jadinya ya glossy sekedarnya saja, tidak bisa maksimal ya glossinya. Nah, jika semua hal tadi sudah kita cukupi atau kita penuhi, seperti ruangan sudah, cara penyepraian sudah, dan semua sudah kita sesuai standar. Yang terakhir, jika masih mengalami masalah catnya kasar, teman-teman harus perhatikan juga pada angin kompresor ya teman-teman. Perhatikan angin kompresor saat kita nyepray ya. Jangan sampai pas kita nyepray lagi di tengah panel, angin kompresor turun ya, turun drastis ya. Nah, itu akan sangat mengganggu ya teman-teman. Itu biasanya tidak kita sadari, itu akan menimbulkan masalah pada tekstur cat ya, atau tekstur clear coat ya teman-teman. Sebetulnya pengalaman-pengalaman seperti ini tergantung dari kitanya juga ya teman-teman, dari pengalaman kita juga ya teman-teman. Ada sebagian painter bilang, ah itu cuman fiksi lah, atau nggak ngaruh lah. Buktinya saya ngecat di luar ruangan, kepanasan nggak masalah, kena angin nggak masalah. Nah, itu tergantung orangnya juga ya teman-teman. Sebenarnya hal tersebut tergantung pengalaman ya. Jika kita sudah pengalaman, oh cuaca segini kepanasan nih, kalau ngecat harus basah-basah, jangan terlalu kering, nanti catnya kasar. Nah, itu kita kan pengalaman masalah itu, jadi kita bisa menghindarinya ya teman-teman. Begitu juga dengan kalau kita ada angin, ngecat, oh ada angin begini begini begini, nanti catnya kurang halus, lebih baik kita stop dulu ngecatnya. Nah, itu kan tergantung pengalaman kita ya, tergantung pengetahuan kita juga ya. Kalau kita pernah mengalami seperti itu ya pasti kita akan menghindarinya ya. Jadi nggak masalah mau ngecat di luar ruangan, di tengah angin pun nggak masalah ya, nggak masalah sama tekstur cat ya, atau keberhasilan pengecatannya juga ya, karena kita sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat ya, akan naik clear coat sebentar lagi. Dan di sini sebenarnya kita ada setting spray gun sedikit ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum paham setting spray gun,
Nah, ini yang saya puter ini bagian keluar liquid dari cat ya, atau dari clear coat ya, cairan clear coatnya ya. Kita buka dulu, habis ya, lalu kita tekan pemicunya sampai full, sampai nempel, lalu kita puter kencangkan bagian jarum liquidnya, kita pentokkan ke pemicunya ya, sampai tidak mau diputar lagi ya teman-teman. Namun nanti kita akan buatkan video khususnya ya, karena saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita akan buatkan nanti video khususnya ya untuk cara setting spray gun ya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita proses pencampuran clear coat. Untuk clear coat kita menggunakan clear coat dari Belcoat 4100 ya, dengan rasio 4:1 ya teman-teman. Dan sebetulnya saya membuat video ini atas dasar pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Karena saat melakukan clear coat pada mobil Honda Mobilio ini, saya mengalami hal yang saya ceritakan tadi ya teman-teman. Karena di tengah panel ada karyawan kita yang pakai angin dari kompresor kita ya, digunakan untuk proses epoksi ya teman-teman. Namun gas dari kompresornya tidak dibesarkan ya oleh teman kita itu ya. Jadi kondisi angin turun drastis sehingga clear coat kita mengalami masalah ya teman-teman. Nanti kita akan jelaskan di saat kendala itu terjadi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki tahap pengaplikasian clear coat. Namun sebelum kita melakukan pengaplikasian clear coat, kita bersihkan dulu permukaan menggunakan T-cloth ya teman-teman. Dan T-cloth ini sebenarnya untuk membersihkan permukaan dari partikel-partikel debu ya. Bagian-bagian debu bekas overspray yang kasar itu akan hilang dibersihkan menggunakan T-cloth ini ya. Baiklah teman-teman, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, pas di wilayah ini, di panel ini kita kekurangan angin dari kompresor ya. Kompresor mengecil ya anginnya. Namun di sini kita tidak menyadari ya teman-teman, karena proses lagi berjalan ya. Jadi daya sembur dari clear coat itu mengurang ya teman-teman, mengecil ya. Sehingga clear coatnya jatuhnya nggak terlalu
kencang ya teman-teman. Jadi agak numpuk di wilayah ini ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengecatan pada mobil Honda Mobilio ini. Dan di sini bagian belakang tidak ada tekstur ya teman-teman. Dan bagian permukaan lumayan halus ya. Namun di bagian samping kiri ini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang meleleh juga ya. Nah, seperti ini. Dan ini akibat kekurangan angin ya teman-teman. Di bagian ini sebenarnya ada terdapat kulit jeruk juga ya teman-teman. Di bagian tengah-tengah pintu ini ya. Bagian tengah-tengah pintu depan ya. Nah, di sini ada ya teman-teman kulit jeruknya. Namun di sini sebenarnya belum terlihat ya teman-teman. Setelah kering dia akan terlihat kulit jeruknya ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.